Kalau bisa sampai 1 miliar, 1 miliar. Kekuatan mati mami nak kubu ya. Kalau dikanyangkan gandang, dedum. Pokoknya sampah. Oke, jumpa lagi di INN Indonesia dalam program Ruang Bicara. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bolehlah saya sebut tamu saya ini sebagai seorang public figure, komedian juga, dan juga seorang kritikus, baik dari segi politik maupun dari segi budaya. Sebelum saya perkenalkan, saya mau bicara sedikit tentang beliau ini. Orang ini sangat gimana ya, maksudnya saya pernah tertawa terkekeh melihat video konten tamu saya ini, sangat luar biasa. Jiwa komediannya sangat natural saya lihat. Tapi kalau saya lihat secara biasa-biasa, maksudnya sebelum beliau bicara, nampaknya ini orang tidak ada potensi lucu-lucunya sekali gitu ya. Tapi ketika suaranya sudah keluar dan mulai beraksi, ya disitulah kata orang Makassar, napa kinta kita wah. Selamat datang Deng Konjo. Iya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Ini? Saya justru Ya, kalau ditanya kabar, saya senantiasa luar biasa, antusias, fantastis, happy. Yes. Biasa, gitu ya. Dan gimana aktivitas hari-hari? Aktivitasnya seperti semenjak saya pulang dari Halmahera Selatan, kebetulan saya juga sebenarnya jiwanya perantau. Oh, perantau. Pernah ke Halmahera juga ya? Halmahera di Pulau Obi, di sana semenjak 2021, 2022, balik masuk 2023. Dan karena mau pilpres, karena banyak juga teman-teman caleg mau dibantu-bantu digaskan dulu ya. Jadi saya menetap untuk saat ini di Makassar saja dulu bikin konten. Dan kebetulan istri saya lagi berbadan 2, jadi tidak boleh jauh-jauh, harus siap siaga. Lagi terisi begitu ya. Suami siaga ini ceritanya. Suami siaga. Luar biasa. Ya, Deng Konjo nih, saya ulangi kembali, saya terima kasih sekali begitu jauhnya perjalanan ke Goa, tapi tidak gampang itu Pak. Tidak gampang ya. Itu luar biasa sekali. Saya melewati beberapa rintangan dan cobaan. Tapi bukan Deng Konjo namanya kalau tidak bermain-main dengan tantangan. Betul sekali. Saya suka tantangan. Suka tantangan. Memacu adrenalin begitu ya. Betul sekali. Saya memang orangnya suka hal-hal yang baru. Saya suka ketemu sama orang-orang baru dan suasana baru. Malam hari ini saya merasakan hal yang baru. Semoga positif untuk kita semua. Tapi senang aja gitu datang Senang di sini. sekali. Saya di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Luar biasa Deng Konjo. Itulah yang saya suka dari Deng Konjo ini. Artinya apa ya? Humoris dan sangat, saya tidak memuji tapi bukan nyegola ini. Bukan nyegola karena kita ripan jari. Iya, karena kita riu ya. Tariu. Iya. Silakan mau diundang. Saya mau korek-korek sedikit Deng Konjo. Siap. Kita kan konten kreator dan saya itu senang melihat konten-konten terus terang. Bukan memuji nih. Iya, alhamdulillah. Bukan karena ada Ki di sini lalu saya puji Ki. Bukan. Tapi betul-betul saya tertawa ya natural tertawanya. Iya. Nah, kira-kira di konten-konten itu yang saya nggak tahu itu yang utang sarung itu sama Dehengge kalau nggak salah ya. Itu yang membuat saya tertawa itu. Tapi saya mau tahu bagaimana proses awal sebenarnya berkonten kreator begini. Konten kreator ya, oke. Sebenarnya kalau untuk basic saya memang kan dari 2013 sampai 2019 itu kerja di Trans Studio Timur Makassar. Kebetulan saya performer, saya creative and show. Jadi memang mungkin alhamdulillah di situ belajar. Sebenarnya saya masuk di situ 0. Nanti di Trans Studio saya diisi belajar teater, belajar bagaimana itu dancer, seni ya. Disitulah saya alhamdulillah belajar dan terus belajar. Tapi memang ada bakat seni tadi. Iya, sebenarnya ada sih yang sudah otodidak dari keluarga. Memang kadang-kadang saya suka melucu-lucu di di waktu sekolah pun begitu. Waktu di SMA di Mantiga Daya. Nah, di situ kadang-kadang kalau saya tidak ada itu sepi kelas. Jadi Deng Konjo ini nama panggung. Nama panggung. Kebetulan saya orang Bulukumba, orang Kajang. Jadi kenapa saya pakai
Konjo di belakang karena saya orang Kajang dan suku Konjo, biar orang tahu saya orang Bulukumba. Membawa identitas Ya, tersendiri. kalau Pandengan ya saya Daeng Pahakang sebenarnya kalau di keluarga. Ya. Tapi nama panggungnya Daeng Nama Konjo. panggungnya Daeng Konjo. Ya, kan apa ya? Tapi saya sedikit ke Konjo dulu ini. Konjo ini referensi yang saya baca-baca itu Konjo masuk subkultur apa sebenarnya kalau menurut tak? Karena kulihat juga Iya. konsen di segi budaya ini. Benar. Apakah dia subkultur? Apakah dia kultur itu sendiri? Iya. Menarik sekali. Kalau Konjo sebenarnya ini ada ada beberapa apa namanya ini persepsi orang-orang di luar ataupun di dalam yang tinggal terkhusus di kawasan adat Amatoa atau terkhusus di Kecamatan Kajang. Ada bilang Konjo itu suku, ada yang mengatakan itu cuma bahasa. Karena Konjo itu bagian juga dari bahasa Makassar. Yang kita pelajari toh, dia Karena bagian kan, dialek. Benar, dialek. Ada juga bilang suku karena kalau suku Konjo kadang-kadang kan sudah masuk suku Makassar. Tapi di mana-mana kalau ditanya kamu suku apa, saya tidak bilang suku Makassar. Saya suku Konjo, tapi untuk bahasa Makassar kan saya juga kan selalu memantau di Makassar itu lama tinggal di Makassar. Jadi bahasa Makassar, bahasa Konjo itu sudah pasti sekali. Ya, jadi saya tidak kesulitan pakai bahasa Makassar karena itu tadi basicnya bahasa Konjo. Kan tidak jauh tipis. Ya 11-12 lah begitu. 11-12 lah. Cuma yang membedakan itu konjonya mungkin. Konjonya, apa yang membedakan? Kan kalau bahasa Makassar itu yang kita ketahui ada beberapa dialek. Ada Lakiung, ada Turatea. Benar sekali. Dan termasuk Kajang, Konjo itu masuk sebagai dan Selayar begitu. Selayar, bahkan di pesisir Banten juga ada yang ini. Ada Konjo juga. Iya. Apalagi namanya ini? Malino ada. Ada yang paham dengan bahasa Konjo. Iya Malino ya. Kan Repia dan perbedaannya sih sedikit. Seperti kalau Konjo kan Anterek Komae, kalau Makassar kan Laki Komae. Ya, hanya itu saja. Ya. Atau Joka Jeka. Ya, yang penting jangan bahas masalah kalau di Kajang kan gandrang, gandrang. Nah, kalau bahasa Makassar berbeda. Kalau Makassar iya, iya. Ini biar orang tahu, jangan sampai tersinggung. Karena kan persepsi di Kajang begini, sampai ke Takalar atau di Goa, lain persepsinya Daeng Konjo. Betul sekali. Di Kajang itu ya bunyi-bunyian. Itu adalah alat musik tradisional Kajang setiap ada orang pesta. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Saya mau masuk di basic sekarang. Sejak kapan Ki mulai itu tadi? Oke, masuk tadi bikin konten. Bikin konten. Nah, bagaimana ceritanya sih sebenarnya? sebenarnya? Awal mulanya begini. Jadi itu tadi sudah tahu kan basic saya dari trans. Kemudian awalnya saya kan orangnya kritis. Awal pertama muncul video saya yang viral, ini juga saya pernah bahas di podcastnya Rijal Jamal. Jadi 2000 berapa kalau tidak salah 2019 itu saya pergi jalan-jalan ke Tanjung Bunga, Tanjung Bayam. Oh, Tanjung Bayam. Oke. Dan secara spontan saya sangat risih melihat keadaan di sana itu kotor sekali. Pokoknya sampah. Ya akhirnya saya bikin video biasa saja sebenarnya. Teman-teman saya pakai bahasa Makassar, mungkin di situ kelucuannya. Saya pakai Makassar, Sari Batangku, di mana-mana lihatlah di Tanjung Bayam seperti apa, sangat kotor, masa dari sini kipo-kipo ke riboko. Saya pakai bahasa Makassar, akhirnya teman-teman admin Makassar Info ada yang up, karena mungkin itu kan ada Mak Lending, jadi saya ngomong ada di sini orang Mak Lending, Tanjak Nurun Sipolong. Nah disitulah mulai kata-kata Tanjak Nurun Sipolong. Ya sudah mulai orang kayak identik dengan saya itu kata-kata Tanjak Nurun Sipolong. Jadi Tanjak Nurun Sipolong itu sudah terasosiasi dengan Daeng Konjo gitu. Walaupun ada beberapa konten kreator juga yang biasa Tanjak, nah kayak apa kan ya. Kayak begitu. Jadi awal mulanya itu viral. Kemudian ada juga yang di Bulukumba, tapi itu saya tidak anggap sih karena ada juga itu pakai songkok Kajang hitam itu video itu. Ya, yang pakai bahasa Kajang kalau nggak salah. Oh iya, Papa Sangari Kajang. Papa Sangari Kajang. Falsafah orang Kajang. Oh iya. Karena memang sebagai orang Kajang, maaf agak melenceng sedikit. Siap, nggak apa-apa. Falsafah orang Kajang memang itu harus, kalau kita mengaku orang Kajang asli, bukan berarti asli harus dalam lalang embaya. Gitu ya. Harus tahu ya namanya falsafah orang Kajang. Falsafah orang Kajang itu kan ada 5.
Mungkin orang sudah tahu kalau orang Kajang sana itu. Falsafah orang Kajang itu ada 5. Pertama itu tapak mangeri turiat rakna. Tapak mangeri turiat rakna. Itu sebenarnya percaya kepada yang berkehendak. Percaya kepada Tuhan sebenarnya itu. Iya. Kemudian yang kedua ini sudah umum lah kita dengar. Abulo si papa, lemo si batu, manyo si parampe, talan si pahwa, mati si rekoki, lingo si painga. Kemudian yang ketiga, asal lu rejo ka amul redahang, lambo sugigat tansa baraki pisona. Yang keempat, alak baki cidong alak birurung. Yang terakhir, nagaukang si kuntu pasurona tumabutaya. Luar biasa. Ya, itu ini sangat dalam sekali ya, iya. Kalau filosofis sekali. Kalau alak baki cidong alak birurung ini sudah kena kita ini. Ya, ini silaturahmi. Silaturahmi, alak baki cidong toh. Iya menjuki pakin ya. Iya itu. Kadang teneki pakai teneki gapain. Lambo gatang itu istilahnya kita tegas tapi jujur. Bukan gatang keras tapi tidak bagus perilakunya. Kan ada kan orangnya begitu. Iya, ada. Ya, Pak Pembangan atau ya betul. So keras tapi salah. Kita boleh keras tapi di jalan kebenaran. Itu tidak ada masalah. Luar biasa Dengkonjo ini ya. Betul. Itulah saya bilang tadi, Dengkonjo ini bukan hanya sekedar komedian. Iya. Tapi dia juga seorang yang betul-betul memahami soal budaya kira-kira begitu. Tapi kemarin Dengkonjo saya pernah lihat video itu saya anggap cukup kontroversial ini. Itu kita liput di wilayah konservasi di Amatoa itu. Itu bagaimana ceritanya itu kan? Ini sebenarnya kalau saya mau jelaskan ini agak sensitif sebenarnya. Sensitif. Ya, tapi sesuai apa yang terjadi saya akan bercerita. Ya, siap. Kalaupun ini video viral, saya sebenarnya sudah klarifikasi dan saya sudah minta maaf. Saya minta maaf bukan berarti karena disuruh, karena memang karena mungkin saya salah. Saya akui mungkin salah karena sebenarnya kenapa saya terlalu antusias saya. Jadi memang pada saat itu saya bikin video tidak sampai ke dalam yang sudah dilarang sebenarnya. Jadi ini percaya atau tidak, itu video sebenarnya yang terekam sampai ke rumah Amatoa itu dikira itu video sudah mati, rekaman itu di HP, ternyata aktif. Kesalahan saya adalah tetap mengedit dan memposting karena saking excited bersemangat dan bangga saya bisa duduk bersama dengan Bohe Amatoa. Jadi tidak ada kesan bilang mau tidak menghargai tradisi lokal di sana ya. Justru saya ingin menaikkan ini barang agar supaya orang lebih mengenal lagi, karena jangan juga terlalu kaku, jangan terlalu ini barang terlalu diendap di dalam, tidak bisa harus dimunculkan lah. Lagi pula kan sudah banyak media yang liput. Kalau masalah Amatoa ini sudah mungkin memang dilarang lah, mungkin merekam tanpa izin kalau di rumahnya. Tapi kalau diizinkan bisa sih. Entahlah, tapi mungkin itu sudah pernah kejadian. Yang jelasnya tujuan saya merekam dan memposting itu karena saya sangat bangga bisa duduk sama-sama Amatoa, ketua adat di Kajang. Akhirnya saya posting biar orang mungkin tahu, wah kayak seperti ini. Dan saya tetap blur loh itu mukanya. Saya edit, dan kenapa saya blur itu karena di situ letak kesakralan Amatoa. Begitupun itu kan sebenarnya videonya tidak terlalu bagus. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya menangkap sih sebenarnya tujuan barangkali tujuan Dengkonjo itu untuk menggaungkan benar. Untuk keluar menggaungkan keluar gitu ya. Jangan terlalu konservatif juga kira-kira. Betul. Sebab sekali. Ini kalau dilempar boleh ada nilainya Pak. Ada nilainya. Ada kebanggaan bagi orang Kajang itu sendiri. Gitu. Kira-kira begitu kira-kira. Akhirnya saya disidang, saya dipanggil. Di sidang adat ini? Sidang adat seharusnya. Jadi dicerca beberapa pertanyaan, tapi alhamdulillah di sana. Karena kan saya juga orang sana, jadi kalau mungkin orang di luar selesai. Serius, karena ini benar-benar kalau istilahnya kan Mangkasar padumba-dumba tongi. Padumba-dumba barambang. Baru dan saya katanya orang yang pertama merekam secara langsung begitu kan. Jadi walaupun rekaman itu tidak terlalu pure bagus, tapi paling tidak memang tujuan saya itu tadi. Saya mau perlihatkan saya lagi duduk bersama dengan Bohe Amatoa. Bohe Amatoa ini ketua suku ya? Dia ketua suku. Dan saya sudah hapus bagian itu, tetap saya posting karena memang tujuan saya baik.
walaupun kita ditanggapi. bilang tadi seandainya bukan orang Kajang, Iya. itu luar biasa itu. Iya. Kira-kira kalau misalnya bukan orang Kajang, sanksinya seperti Sanksinya itu kan di sana itu kalau sanksi kita melanggar adat itu ada 3. Ada pokok bakbala, capak bakbala, tangga bakbala. apa? Pokok bakbal itu Pokok seperti bakbala apa? itu agak berat. Mhm. Agak berat kalau dendanya itu 22 real itu 22 juta. 22 juta. Kemudian tangga bakbala itu sekitar 15 juta. Kemudian yang paling ringan itu capak bakbala itu sekitar 12 juta. 12 Nah, saya juta. kena yang capak bakbala Capak bakbal jadi 12 juta. data dikonversi ke ya, uang. saya dihantam 12 juta. Saya ini minta lebih-lebih lah karena bilang saya kan alhamdulillah kakek saya bisa ditelusuri. Kakak yang pertama itu hafal tentang keturunan saya. Dia saya sebut itu Dentojeng itu lontar berjalan. Dia paling tahu keturunan saya. Sejarah berjalan. Iya, Ya. secara dia tahu. Kakek saya itu ahmad tua pertama. Ada keturunannya di situ. Jadi tidak mungkin saya mau di luar sana saya mau jatuhkan ini barang ini di Kajang. Berarti memang ada irisannya dari situ. Irisan dari situ. Hanya Cuma banyak yang goreng, orang tidak tahu, banyak yang framing gitu. Ya, banyak yang bumbu-bumbu juga kan. Nah kan kita tahu lah di sosial media tuh. Iya. Apa-apa saja digoreng, mau itu by data atau hanya sekedar asumsi. Nah benarkah yang kita buat? Jadi saya bilang cukup ini yang siapapun yang memposting ulang karena saya sudah hapus di semua sosial media maka dia yang kena delik. Ini kita lempar di mana tuh, di YouTube kah atau Enggak, kalau YouTube tidak, TikTok, Instagram sama Facebook. Oh, Facebook. Saya sudah hapus semua dan saya potong yang video di rumah matua dan tetap saya posting karena memang saya mau populerkan. Iya, hanya niatnya menggaungkan keluarga. Iya, bukan membangkang, bukan takabur, bukan sombong, bukan mau dibilang bisa tahu dan konjo itu meliput tuh, bukan itu. Tidak ada itu begitu. Tidak mungkin saya memulu dari ada leluhur ini, Pak. Leluhur di situ. Saya bangga bahkan kenapa saya menjatuhkan. Saya saja di mana saya perantau. Di mana-mana kalau sudah Kajang disebut kekuatan mati mami nak kubuya. Ngomong-ngomong soal Kajang ini. Iya. Kajang ini kan persepsinya orang itu kan lebih ke mistisisme. Iya. Itu bagaimana itu sebenarnya? Kalau bicara soal itu. Iya, mistis itu setiap kampung ada. Setiap kampung. Tapi yang terkenal di sini Kajang gitu. Kajang mungkin ini tidak apa-apa. Saya harus cerita di sini. Tak maaf ini kalau mungkin saya keliru. Tentang kesakralan malam-malam tertentu di Kajang. Jadi di Kajang itu ya kan di mana-mana orang kalau yang namanya keramat itu malam apa yang kita tahu? Malam Jumat. Malam Jumat. Di Kajang sudah tidak termasuk itu. Oh, bukan malam Jadi Jumat. di Kajang itu malam dikeramatkan sudah dirahasiakan. Kenapa? Kalau sudah orang tahu malam Jumat itu dikeramatkan, maka dia orang defense ketika mau melempar yang namanya doti. Makanya malam-malam lain awas gitu. Iya, mengawasi dirinya kan. Makanya di Kajang itu malam-malam lain pun lebih keramat lagi daripada malam Jumat. Selain malam Jumat itu paling keramat kalau di Kajang sekarang. Bukan lagi malam Jumat. Karena populer gitu. Ya. Nah, kalau malam Jumat gitu, siap-siap orang. Ya. Menghantamnya bukan malam lagi, kadang-kadang siang, pagi. Itu. Jadi setiap kampung kan memang ada misisnya dan punya namanya melempar keluar toh. Tapi atmosfernya banyak orang bertanya. Bagaimana kalau sesama orang Kajang bertengkar? Itu pertanyaan ultimate itu sebenarnya itu mewakili. Ya gimana kira-kira dikunjung. Jadi ibaratnya itu kita sama-sama tahu defense lah. Kita sama tahu nah kan dari Kajang mesinnya pandring-ringin nih. Iya, Makassar bilang mesinnya pandringin pun dari Kajang nih kuah nisutrai. Oh, nisutrai. Jadi ada di tak pas penyutraina penangkalnya toh. Jadi enggak kena, kadang-kadang terpental dengan sendirinya. Saya pun bahkan keluarga aku banyak yang begini pantatnya. Waktu kejadian ini, hati-hati nak, nanti kamu di ini. Saya bilang niat kita ini baik. Saya pulang minta maaf ke amat tua itu bukan niat mau, lihat kayak seperti itu ya. Luar biasa sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya ya mewakili Dengkonjo nih mengklarifikasi soal video kontroversi. Ya, bahwa itu niatnya baik. Niatnya baik. Dan tidak salah karena Dengkonjo punya irisan di situ. Iya. Kalau kita telusuri genealoginya di situ. Siap. Ya Dengkonjo ini barangkali
terlalu singkat waktu kita untuk Iya, berbicara. iya, Ya. Padahal saya mau berbicara panjang lebar ini, tapi saya tahu Deng Konjo aktivitasnya bagaimana. Iya. Ya banyaklah kesibukan gitu ya. Ini saja ini. So sibuk saja. Saya merasa tidak enak ini. So sibuk saya. Dari Antang ke sini nih jauh sekali. Pokoknya kalau anu baik gaskan. Gaskan di. Gaskan ke. Pak Kinta gitu. Pak Kinta anak Aldi. Pak Kinta gitu ya. Tapi oke, sebelum saya closing dengan Konjo, saya mau ini kan momen-momen di mana dinamika politik mulai memanas gitu. Iya, betul. Terutama pilkada. Benar. Kita tahu itu Makassar, Baliho ada ngeri. Sudah selesai capres dengan ini ternyata masih ada lagi baliho karena tenem tuh mari-mari Marina. Ya. Nah kan apa ngasandena itu ero ki cari dan jopo nak ampun makoron dipakui. Nak ampun. Tapi bagaimana Nuta soal sedikit ini? Momentum politik seperti karena ini. Sekarang ini banyak pemula yang menantang, bukan hanya dia kapasitasnya cuma ada kapasitas atau elektabilitas atau popularitas, tapi rata-rata caleg atau calon sekarang ini terutama yang mau maju bupati, wali kota, gubernur itu isi tasnya ngeri-ngeri semua. Isi tas itu yang penting itu. Jadi banyak orang kan sekarang tidak harus basicnya pintar. Menurut tak dengan kondisi seperti itu? Tidak bagus. Tidak setuju saya. Tidak setuju. Tidak boleh. Kalau cuma mengandalkan uang, maka yang akan terjadi adalah rancu ketika mengambil keputusan orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk jadi seorang pemimpin. Kalau cuma mengandalkan uang itu, maka yang terjadi ya seperti itu. Semua sampai ke bawah, yang terjadi adalah uang. Siapa yang paling uang? Makanya tidak ada yang kerja secara ikhlas. Tidak ada orang yang kerja yang dia inisiatif. Karena apa? Dia bergerak itu harus dengan uang. Karena selalu diiming-imingi sekarang masyarakat ini selalu menunggu yang namanya uang. Oke, tidak usah munafik lah. Tidak ada itu orang yang namanya politik itu harus ada uang. Tidak bisa juga tidak ada uang. Money politik saya tidak setuju. Tapi tanpa uang kamu tidak bisa bermain politik. Kos politik boleh aja. Ya. Kembali kopi benar. kalau. Tapi yang namanya kan menyogok dan disogok untuk skala besar. Contoh begini. Yang dikatakan money politik yang seperti apa dulu? Contoh, mengumpulkan orang itu dan dikasih pembeli rokok itu bukan money politik menurut saya. Itu bukan ya? Bukanlah. Orang kan mengumpulkan uang, dia menghabiskan waktu datang di situ duduk, kamu apakan? Itu sekaligus untuk feedbacknya. Tapi yang untuk ketika penceblosan besok pilih nomor 2. Itu money politik di situ. Pak Jamar. Iya Pak Jamar dan sudah menyebutkan pilih. Itu kan dunia akhirat dipertanggungjawabkan. Itulah money politik itu. Tapi kalau hanya beli rokok. Iya beli rokok tidak ada masalah itu. Saya biasa terima begitu kok sama caleg. Teman saya banyak caleg. Alhamdulillah di PRD itu hampir semua teman saya. Ini yang banyak kita kontenkan juga kemarin soal caleg. Lihat saya gaskan saja kalau nu baik. Anu baik ya gaskan. Karena saya tidak ada bendera di belakang saya. Oh jadi selama ini kita tidak ada bendera masuk di dunia konten saya maju sama siapapun. Bawa diri sendiri. Iya, berteman sama caleg dari manapun. Saya akrab sama Rahman Pina, akrab sama Kakak Saharudin Arif, akrab sama siapa lagi? Yang terpilih sekarang Deng Ical, Fadli Ananda. Tapi basic tadi dunia konten kreator tidak berafiliasi dengan itu ya? Tidak ada. Bawa diri sendiri? Bawa diri sendiri saya. Kan banyak itu ada manajemennya atau apa? Atau berafiliasi dengan kepentingan apa? Enggak, saya intinya biasa begini. Sebenarnya itu orang kan terpanggil kalau sudah hubungan silaturahmi atau hubungan emosional kepada seseorang sudah sangat erat. Itu yang pentingnya. Siapapun yang panggil saya, dari caleg manapun, kalau saya tidak ada hubungan emosional, maka dibayar berapapun mungkin saya tidak akan bergerak. Dan kalau ada hubungan emosional, mau dia bayar saya mau tidak, saya pasti bergerak kalau memang saya suka dan tujuannya baik. Kalau INN panggil kini ini hubungan apa ini? Siapa ini? Yang INN ini, yang ini. Yang ini. Podcast Ruang Bicara. Ini saya terpanggil karena kita kan sesama istilahnya ini kan sudah masuk seniman. Ini sudah masuk entertain. Betul. Kenapa saya harus ini? Tetap saya harus antusias datang. Nggak ada paksaan juga kan di telepon, cuma mungkin waktu yang. Dan itulah saya sukanya dengan Konjo. Iya. Tidak lo respon. Ya. Dari kemarin ini saya hubungi, direspon cepat gitu ya.
Saya begitu, saya suka membaca dan membalas. Oke, saya kira closingnya Deng Konjo. Iya. Apa harapan ini soal politik ini, khususnya di pilkada nih? Harapan Pilgub, saya betul. Pilwali, Untuk terutama dulu untuk Pilwali. Harapan saya siapapun yang terpilih nanti, memang banyak sekali PR ini di Makassar ini, bukan hanya kita slogan-slogan mau Makassar apa namanya nih, kota dunia. Tapi itu kan cuman kata-kata, itu harus memang hanya sekedar diapresiasikan. slogan. Ya, sekedar slogan, tapi buktinya banyak ya di lapangan, banyak PR nanti yang terpilih. Hal-hal kecil saja, jangan terlalu yang atas-atas dulu, yang kecil-kecil saya dulu mungkin nih. Kalau untuk stadion kan memang ini ya, kalau ini dibahas ini ya lah buat tua. lah buat tua, baru saya tidak punya di situ. Ya, saya sangat awam sekali. Saya takut salah bicara pitikan anak-anak itu. Saya yang simpel-simpel mau, banyak ini di Makassar. Apa namanya ini, hal-hal yang kecil-kecil yang rumit yang meresahkan masyarakat. Ya, mungkin seperti parkiran atau apakah, atau tempat-tempat yang di mana tidak ada guna-gunanya dibangun. Yang konkret lah. Yang konkret mau begitu. Itu harapan saya, itu semoga terpilih betul-betul, bukan karena cuma ada slogan pernah saya baca itu ya, bukan coba-coba lah. Kau masuk memang karena ada basicmu, kau punya kemampuan untuk memimpin Makassar ke depannya. Jangan semakin tertinggal masyarakat. Banyak PR sekali, tidak usah saya jelaskan, mereka sudah tahu. Jadi masyarakat juga begitu. Saya harap buat masyarakat harus cerdas, jangan karena ini banyak amplopnya, tidak apa-apa sebenarnya, tapi ada uangnya, ada juga kapasitasnya. Itu seperti itu. Ada isi tas. Ada isi tas, itu tadi 5 tas toh, elektabilitas, popularitas, ya. Yang terakhir itu tadi isi tas yang paling penting. Ya. Karena kalau tidak ada isi tas juga tidak ada orang mau bergerak. Itu harus manusiawi, itu objektif. Oke, saya bonus sedikit. Iya. Budaya Sulsel. Budaya Sulsel. Ini saya sangkut pautkan juga yang terpilih nanti. Saya mau untuk seniman ini, terutama konten kreator. Itu yang penting. Ya, budaya. Saya mau ketika nanti saya mau ada di Makassar itu setiap tahun ada namanya awards. Jadi itu dapat kategori konten kreator yang paling hits atau paling ini, supaya apa kita bikin ya yang paling semangat juga konten kreator dihargai, dan itu hadiahnya jangan sedikit, kalau bisa sampai 1 miliar. Luar biasa. Serius ya. Jangan misalnya komedian paling lucu. Iya, komedian paling ini yang kritisis, komedian yang paling itulah jelasnya diberikan awards buat konten kreator Makassar. Penting, atau Sulawesi Selatan ya. Jangan hanya di sektor-sektor lain. Jangan di sektor-sektor. Dan tolong juga apapun itu konten kreator semoga dipakai dalam apapun kolaborasi dengan pemerintah. Betul. Jangan dianaktirikan gitu. Karena mau tidak mau yang mengangkat apa yang menjadi kearifan lokal atau apa. Kekuatan sosmed tidak ada yang bisa kalah sekarang. Kekuatan sosmed. Itu kata kunci yang sangat luar biasa Deng Konjo. Betul. Mudah-mudahan ini apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan Deng Konjo bisa didengar oleh pemerintah gitu. Ya, amin. Saya kira begitu Deng Konjo. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Luar biasa sekali datang di zaman. Tapi luar biasa ya. Bisa juga di belakang. Iya. Ya, itulah perbincangan singkat kami dengan Deng Konjo, luar biasa. Kami merasa bersyukur. Sekali lagi saya katakan bahwa tempat ini terlalu kecil untuk menampung apa yang menjadi ide-idenya Deng Konjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.